Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan juga insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 16 kan? 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang terbesar dalam hidup, yaitu adalah disanggupkannya kita, diberikannya kita kemudahan di dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah kepadanya. Termasuk salah satunya adalah salat berjamaah, Allah mudahkan bagi kita. Kemudian juga menghadiri kajian-kajian ilmu, Allah juga mudahkan. Maka secara tidak langsung sebenarnya Allah pilih kita termasuk dari hamba-hambanya yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena orang-orang yang diberikan kemudahan untuk dapat menghadiri kajian-kajian ilmu, sebenarnya sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Jadi dengan kita mengkaji kembali, kita paham akan urusan agama kita, baik itu menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ibadah atau juga berkenaan dengan muamalah, maka seyogyanya pada hakikatnya kita telah mendapatkan kebaikan-kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang tata cara dalam sholat berjamaah, yaitu di dalam merapikan dan meluruskan shaf. Kemudian juga bagaimanakah jikalau seseorang terlambat datang dalam sholat berjamaah yang disebut dengan masbuk, maka siogianya seseorang yang dalam keadaan masbuk kemudian semua shaf itu penuh, lalu dia berdiri di belakang shaf dalam keadaan sholat yang sendirian, sepanjang yang di depannya itu sudah penuh, maka sholatnya sah. Tapi kalau seandainya shaf yang di depannya pada saat dia datang itu masih kosong, Pak, masih kosong, masih lowong, yang seharusnya dia mengisi, tetapi ternyata dia tidak mau mengisinya. Tidak mau mengisinya, entah gara-gara apa, karena mungkin malas untuk menuju kepada shaf yang kosong tadi, atau dia punya masalah dengan orang yang ada di dalam shaf.
Salah satunya misalnya masalah hutang piutang. Ya sidin amun aku di sebelah sidin bisa ditagih kena imbas salam. Akhirnya sidin pun menghindar lalu membentuk sop yang baru di belakang sendirian. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menjadikan sholatnya itu tidak sah. Atau juga dalam hadis Nabi disebutkan, Nabi memerintahkan kepada orang itu untuk mengulangi kembali sholatnya. La salata liman wahdah fis shaf. Tidak sah sholat yang orang itu sendirian di belakang shaf. Jadi Nabi dalam riwayat yang lain meminta kepada orang itu untuk mengulangi kembali sholatnya. Tapi kalau seandainya dia berada sendirian di belakang dan memang shaf yang ada di depannya itu sudah penuh, Pak, maka hal demikian tidak mengapa. Jadi yang dilarang itu kalau shaf di depannya masih kosong tapi dia tidak isi. Nah, itu baru dilarang Nabi. Tapi kalau shaf di depannya itu sudah penuh, kemudian dia membentuk shaf yang baru di belakang, maka sholatnya tetap dianggap sah. Jadi dia dia berada di belakang itu bukan gara-gara tidak mau untuk mengisi, tapi dia memang berada di belakang itu karena depannya itu sudah penuh. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin juga memperbaiki tentang tata cara di dalam berjamaah atau di dalam masbuk pada khususnya. Jadi yang dinamakan dengan masbuk itu artinya adalah terlambat, Pak, atau orang yang terlambat, masbukun. Nah, terlambatnya dari apa? Terlambatnya itu ada dua macam. Ada yang terlambat yang dia harus menambah jumlah rakaat karena lewat daripada ruku. Dia datang ruku, imam itu sudah lewat, maka dia harus menambah kekurangannya. Tapi kalau seandainya ada juga orang yang masbuk, misalnya dia datang, imam sudah takbiratul ihram, maka ini juga dinamakan masbukun. Jadi yang dinamakan masbuk itu bukan hanya mereka yang ketinggalan jumlah rakaat, tetapi juga mereka yang tidak sempat melakukan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, walaupun imam itu belum membaca Al-Fatihah, dia datang, maka ini sudah dikatakan masbuk. Tapi masbuk yang seperti ini tidak perlu menambah jumlah rakaat karena rakaatnya sudah sempurna. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk mengkaji agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Karena sesungguhnya dari ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang satu sama lain itu bisa beda-beda pahalanya. Kata Nabi, Innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu minha illa usyruha. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah selesai daripada salatnya, maka tidaklah dituliskan kecuali baginya 1/10, atau juga tis'uha 1/9, thumnuha 1/8, kemudian sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rub'uha 1/4, thuluthuha 1/3, nisfuha setengah daripada sholatnya. Jadi ternyata masing-masing kita itu bisa beda-beda, Pak, pahalanya. Ada yang mendapatkan 100% sempurna, ada juga yang hanya mendapatkan 1/10 daripada sholatnya. Nah, oleh karena itulah kita berupaya untuk bisa menyesuaikan kembali dari apa-apa yang selama ini telah kita rutinkan, telah kita jalankan. Mana yang belum sesuai tinggal kita perbaiki, mana yang sesuai tinggal kita teruskan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, pembahasan kita tadi adalah terkait dengan makmum yang masbuk. Apakah wajib menambah jumlah kekurangan rakaat itu secara berjamaah kembali atau hanya sendiri-sendiri saja?
Jadi ada yang mengatakan berjamaah, ada juga yang mengatakan sepanjang tidak ada dalilnya maka itu berarti tidak ada perintahnya. Berarti kita sholat bagi yang masbuk tinggal menambah jumlah rakaat yang ketinggalan masing-masing saja. Nah, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya berjamaah kembali, apa dalilnya? Kata mereka dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Idza kharaja salasatun," apabila kalian itu keluar yang jumlah orangnya, maksudnya safar, yang jumlah orang safarnya itu sekurang-kurangnya 3 orang, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah menjadikan salah seorang di antara yang bepergian ini atau yang melakukan safar ini, hendaknya dipilih salah satu jadi pemimpin. Jadi ketika kita dalam rombongan safar, maka hendaknya kita pilih salah satu untuk menjadi pemimpin atau ketua dalam perjalanan tersebut. Nah, dalil inilah, hadis ini dijadikan oleh sebagian kalangan untuk mengatakan atau berpendapat bahwa ketika makmum itu masbuk setelah imam salam, maka bagi mereka memilih salah seorang untuk dijadikan sebagai imam. Nah, jadi misalnya kita melaksanakan masbuk, sholat masbuk atau ketinggalan, maka pada saat imam itu salam lalu nang masbuk tadi mundur untuk memilih salah seorang dijadikan sebagai imam. Jadi satu yang jadi imam, yang lain mundur ke belakang. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama yang mengatakan boleh. Kelompok kedua berpendapat bahwasanya masing-masing makmum yang masbuk itu cukup mereka melaksanakan sendiri-sendiri saja jumlah kekurangan rakaatnya, tidak perlu berjamaah. Nah, landasan mereka menolak pendapat yang pertama yang mengatakan dalil tentang safar itu ditarik kepada dalil tentang sholat. Kata mereka itu dalil berkenaan dengan safar, bukan berkenaan dengan sholat berjamaah. Nah, jadi kelompok kedua ini menolak, itu tidak bisa. Hadis itu adalah tentang safar, tidak bisa kita gunakan atau kita tarik untuk dijadikan sebagai dasar makmum masbuk itu harus meneruskan sholat secara berjamaah. Itu yang pertama, alasan daripada kelompok kedua yang menolak. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Mohon maaf, ada satu kaidah yang menyebutkan, Pak, al aslu fil ibadah at-tauqif. Asal hukum daripada perkara ibadah itu adalah menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan kepada contoh Nabi. Sepanjang tidak ada contohnya dari Nabi, berarti kembali kepada keumuman bahwa bagi mereka yang masbuk tinggal melaksanakan sholat secara sendiri-sendiri saja, kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa makmum yang masbuk itu wajib untuk meneruskan kembali sholatnya secara berjamaah. Karena tidak adanya dalil dari hadis Nabi yang menyebutkan tentang berjamaahnya makmum masbuk, berarti kembalilah kepada keumuman pelaksanaan sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat secara masbuk, berarti sendiri-sendiri saja. Nah, adakah di dalam hadis Nabi? Ternyata tidak ditemui, Pak. Jadi ada satu hadis yang mengisahkan Nabi pernah terlambat pada saat peperangan Tabuk. Jadi Nabi terlambat itu bukan malas-malasan, amun kita mungkin ketinggalan sholat di masjid misalnya. Mungkin ada yang santai-santaian dulu di rumah misalnya, menunggu orang qomat, hanya sur berangkat ke masjid. Ada juga mungkin karena urusan-urusan yang lain, misalnya karena kesibukan akhirnya dia terlambat untuk datang ke masjid. Nah, pada saat itu Nabi juga pernah
Suatu kejadian dalam peperangan Tabuk, satu rombongan berangkat duluan, Pak. Berangkat duluan. Ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, anil Mughirah bin Syu'bah qala takhallaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku pernah ketinggalan dalam suatu peperangan Tabuk. Jadi aku dan Nabi, kata siapa nih? Mughirah, aku dan Nabi pernah ketinggalan dari rombongan pada saat peperangan Tabuk. Rombongan pertama itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, mereka duluan berangkatnya. Nah, rombongan kedua Nabi SAW bersama Mughirah. Ketika Nabi menemui kumpulan orang-orang, tsumma amidan nas, lalu Nabi pun mendatangi mereka. Di sana ada kelompok pertama yang datang duluan, lalu Nabi pun menuju mereka. Wa Abdurrahman, ternyata pada saat itu Abdurrahman yusalli bihi, memimpin salat. Jadi ternyata pada saat Nabi datangi, orang-orang sudah pada salat, Pak. Yang dipimpin pada saat itu imamnya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, mendengar Nabi itu datang, lalu Abdurrahman bin Auf pun mau mundur ke belakang, Pak. Jadi dia sungkan pada saat itu karena Nabi sudah datang. Lalu Abdurrahman bin Auf pun ingin mundur ke belakang agar Nabi menggantikan posisi beliau sebagai imam. Tetapi ternyata Nabi tolak. Nabi meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk meneruskan sholatnya secara berjamaah. Nah, ini menjadi dalil, Pak, bahwa imam itu boleh lebih rendah dibandingkan makmum. Rendah di sini misalnya dari segi keilmuan, bukan rendah awak, bukan. Rendah dari segi keilmuan. Jadi misalnya imamnya murid SMP misalnya atau SMA yang kebetulan bagus bacaannya, bagus hafalannya, lalu kita jadikan sebagai imam. Sementara di belakangnya ustadz misalnya, ustadz di belakangnya, maka hal itu dibenarkan, tidak mengapa. Sebagaimana tadi Abdurrahman bin Auf menjadi imam, padahal di belakangnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikisahkan pada saat itu, fasalla ma'an nas rakaatal akhirah, Nabi salat pada saat itu sudah di rakaat yang kedua, Pak. Jadi sudah lewat rakaat pertama, Nabi datang itu sudah di rakaat yang kedua. Falamma sallama Abdurrahman, maka ketika Abdurrahman itu telah selesai salam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu, maka Nabi pun berdiri. Nah, di dalam hadis ini tidak disebutkan kalimat bahwasanya Nabi berdiri bersama Mughirah, tidak, tetapi yang disebutkan oleh Mughirah hanya Nabi, sementara Mughirah pun juga melakukan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kata-kata kumna misalnya, lalu kami berdiri berdua, tidak. Ternyata Mughirah hanya menyebutkan lalu Nabi pun berdiri untuk menyempurnakan salat beliau, yutimmu salatahu. Nah, falamma qadaha, maka ketika telah selesai daripada salatnya, Nabi telah selesai, aqbala alaihim, lalu Nabi pun menghadap ke arah mereka, orang-orang pada saat itu. Qala, kemudian Nabi bersabda, qad ahsantum wa qad asabtum. Salat kalian itu sudah bagus, salat kalian itu sudah sempurna, kata Nabi. Jadi Nabi memuji kepemimpinan Abdurrahman bin Auf yang pada saat itu memimpin atau menggantikan Nabi untuk menjadi imam. Nabi datangnya belakangan. Nah, di dalam hadis ini tidak ada menyebutkan kami, maksudnya itu Abdurrahman bin Auf dan juga Nabi sholat bersama-sama. Tidak ada keterangan. Kalau seandainya memang berjamaah, Pak, antara makmum-makmum yang masbuk, pasti di dalam hadis ini dijelaskan. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan penjelasannya. Tetapi karena tidak ada penjelasannya bahwasanya Nabi dan Abdurrahman bin Auf melaksanakan secara bersama-sama, berarti kembalilah kepada hukum umum bahwa pada saat itu Nabi dan Mughirah bin Syu'bah menambah jumlah kekurangan rakaat itu hanya sendiri-sendiri saja, Pak.
Jadi kalau misalnya memang betul-betul Nabi melaksanakan secara berjamaah, pasti di dalam hadis ini disebutkan. Tetapi ternyata tidak ada satupun kata-kata ana wa Muhammad misalnya, atau Rasulullah SAW wa ana Rasul, dan juga aku misalnya melaksanakan sholat secara bersama-sama. Tetapi ternyata tidak kita temui satupun yang menyebutkan demikian. Berarti apa? Berarti ketika makmum yang masbuk tadi, maka bagi mereka tidak perlu untuk membentuk jamaah yang baru, atau tidak perlu menyediakan salah seorang untuk mengimami mereka. Berarti kembali kepada dalil umum bahwa tinggal mereka melaksanakan secara sendiri-sendiri saja kekurangan jumlah rakaatnya. Jadi kada perlu berjamaah, sendiri-sendiri saja. Lagian kalau misalnya berjamaah Pak, bisa camu Pak, seikung ketinggalan serakaat, yang lain ketinggalan 2 rakaat, yang lain ketinggalan 3 rakaat, dan bahkan misalnya ada yang 4 rakaat salat zuhur misalnya. Kayak apa? Meneruskan secara berjamaah. Timbul karena yang satu selesai malah. Iya. Yang satu selesai, yang lain 4 tahiyat pulang. Kemudian setelah salam bangun pulang, yang nomor 2 tahiyat pulang. Nah itu semakin ribet lagi. Nang jadi imam bergantian pulang, akhirnya sampai belakang bergantian jadi imam. Jadi pendapat pertama yang mengatakan makmum yang masbuk itu melakukan sholat secara berjamaah tertolak Pak. Tidak kuat pendapatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tata cara dalam tasyahud. Nah, ketika kita berada pada sholat berjamaah yang kebetulan kita masbuk, misalnya imamnya sudah berada pada rangkaian terakhir daripada sholatnya, maka kita makmum yang masbuk itu apakah iftirash atau tawarruk? Kalau kita perhatikan hadis Nabi, innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Bahkan sekalipun imam salah Pak, misalnya kita sudah memberikan aba-aba subhanallah, 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 tapi imam tetap dalam kesalahannya. Misalnya yang siogianya sholat zuhur itu 4 rakaat, sekalinya sidin bangun pulang menuju rakaat yang kelima. Kita sudah peringatkan subhanallah, subhanallah, ternyata sidin kada sempat, sudah lurus berdiri. Maka pada saat seseorang itu sudah lurus berdiri Pak, tidak boleh lagi turun. Nah, kada boleh lagi turun. Nah, bagi makmum yang masbuk tinggal mengikuti kesalahan imam. Ini pernah kejadian, sebagian tetap duduk bakaras, aku di sini bujur 4 rakaat. Sapalih ada juga yang bebatal, sapalih ada juga yang mau umpati imam. Akhirnya bubar salat berjamaahnya. Yang benar itu adalah ikuti imam. Sekalipun imam dalam keadaan salah, nanti sebelum salam di rangkaian terakhir kita melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Nah, jadi pada saat kita mendengar hadis Nabi innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Berarti ketika imam itu tasyahud akhir atau duduknya adalah dalam keadaan tawarruk, maka kita makmum yang masbuk sekalipun setelah itu harus menambah jumlah kekurangan rakaat, kita juga mengikuti apa yang dilakukan imam, yaitu adalah duduk dalam keadaan tawarruk. Cuma jasidin amun aku duduk tawarruk bisa selajur salam. Ya kan ingat lagi biasanya orang salam karena duduk kita posisinya terakhir, kadang-kadang umpatan juga salam. Nah, kalau demikian ya terserahlah, pilih mana pian nyamannya. Nah, jadi kalau kita mengikuti kepada hadis Nabi innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemudian permasalahan yang kedua adalah tentang mengikuti imam pada saat kita datang, misalnya itu sudah pada rangkaian terakhir daripada sholat Pak. Rangkaian terakhir, misalnya kita datang, imam sudah dalam keadaan tasyahud akhir atau duduk. Sebagian berpendapat bahwa ketika keadaan seperti itu ya sudah tunggu. Ya, banyak yang menunggu akhirnya.
menunggu imam sampai salam. Jasidin malang-alang aku sudah hendak salam sudah. Lalu akhirnya Sidin pun menunggu sampai imam salam, lalu Sidin bersama-sama makmum masbuk yang lain membuat jamaah baru atau membentuk jamaah baru. Nah, memang ini banyak sekali di kalangan masyarakat kita yang melakukan demikian. Padahal bagaimana sebenarnya tuntunannya? Nah, bagi mereka yang memilih pendapat seperti itu, mereka juga mengemukakan dalil. Dalilnya apa? Kata mereka, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang dia mendapatkan satu rakaat salat, maka ia telah mendapatkan salat. Jadi kalau misalnya kada dapat serakaat pun, berarti kada dapat juga salatnya. Akhirnya Sidin pun menunggu. Berarti kada dapat ya Sidin, aku menemui imam sudah tasyahud akhir, berarti kada dapat lagi salatnya. Ya sudah, tunggu saja. Menunggu imam salam, hanya Sidin membuat saf yang baru atau juga membentuk jamaah yang baru. Itu hadis yang dijadikan, hadis ini memang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah dari riwayat Abu Hurairah, man adraka rak'atan minas subhi, barang siapa yang dia mendapatkan satu rakaat dari salat subuh qabla an tatlu'a syams, sebelum matahari itu terbit, faqad adraka subh, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Jadi kalau misalnya orang ada terlambat bangun, ternyata hampir-hampir matahari itu sudah mau terbit, Pak. Dia sempat melaksanakan sholat sekalipun masih satu rakaat, menambah lagi satu rakaat, maka orang itu masih dihukumi mengikuti sholat subuh. Maksudnya masih sah sholat subuhnya. Tapi kalau misalnya dia bangunnya jam 7, sepanjang itu bukan sebagai sebuah kebiasaan dan bukan pula sebagai sebuah kesengajaan, maka baginya apa yang dilakukan itu sudah sah. Misalnya setelah ada urusan, misalnya sampai jam 3, apakah mengetik atau apa misalnya, tiba-tiba teguring jam 4, Pak, telayur sampai jam 7 pagi, maka pada saat dia bangun itu wajib baginya tetap mengerjakan sholat subuh, dan itu bukan qadha. Jadi sekali lagi bukan qadha. Jadi tidak ada qadha di dalam sholat. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan Nabi untuk mengqada puasa, kata Aisyah, tapi tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqada yang namanya sholat. Tidak ada qada di dalam sholatnya. Kalau qada, Pak, boleh, maka ya sudah Jasidin aku nggih, gabungakan aja dah semingguan. Sekalian aja rampungakan. Itu tidak ada qada di dalam sholat. Kembali kepada hadis tadi, jadi barang siapa yang dia masih mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh, maka sebelum matahari itu terbit, maka dia telah mendapatkan sholat subuh berjamaah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan lafaz ini adalah berasal dari Muslim. Nah, inilah dalil-dalil yang dijadikan sebagai kelompok pertama sebagai alasan atau juga rujukan yang mengatakan apabila makmum masbuk itu mendapati posisi akhir dari imam, maka dia tidak perlu bergabung dengan jamaah karena kurang dari satu rakaat. Hendaknya ia membuat jamaah baru supaya ia mendapatkan pahala berjamaah 25 sampai dengan 27 kali lipat. Jadi ya sudah, mundur Sidin ke belakang menunggu jamaah yang lain, lalu Sidin bersama-sama melaksanakan kembali sholat. Nah, kelompok yang kedua mengatakan bahwa lebih afdal, lebih utama bagi seseorang yang datang sekalipun dia terlambat untuk mengikuti imam, sekalipun imam itu sudah berada pada rangkaian terakhir daripada sholatnya. Sekalipun misalnya dia tidak sempat untuk mendapatkan rakaat, satu rakaat pun tidak sempat, dia datang sudah di rangkaian terakhir daripada imam, hendak salam sudah. Sekalinya Sidin datang, kemudian sempat melaksanakan sholat, maka orang itu tetap dianggap orang yang mendapatkan pahala berjamaah. Sekalipun kada sempat, serakaat pun kada sempat, dia sempatnya hanya bersama-sama imam, yaitu tasyahud akhir misalnya, atau bahkan baik Allahu Akbar duduk, imamnya salam.
Nah, maka orang yang seperti itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan menunggu imam itu sampai salam. Apa dalilnya? Man adraka sajdatan minas subhi qabla an tatlu'a syam faqad adrakaha. Jadi dalil ini dijadikan juga sebagai sandaran. Barang siapa yang mendapatkan satu sujud salat subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah mendapatkan salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, idza uqimatis shalah, apabila iqamat itu telah dikumandangkan, fala ta'tuha tas'auna, maka janganlah kalian itu terburu-buru mendatangi tempat salat. Jadi tenang, santai. Watuha tamsyuna alaikumus sakinah, hendaklah kalian itu berjalan dengan tenang, perlahan. Nya ada apa? Menunggu imam itu lakum dinukum waliyadin. Imam mendengar imam hampir ruku, langsung sidin mencincing buka supaya tetap mendapatkan rakaat. Jadi kan batasannya orang yang mendapati ruku imam maka masih mendapatkan rakaat yang sempurna. Nah, pada saat itu akhirnya sidin berupaya untuk mengejar. Nah, ini yang ditegur Nabi terhadap Abu Bakrah pada saat itu, tidak boleh. Hendaknya kalian mendatangi masjid itu dengan tenang, bis sakinah, dengan tenang, perlahan. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari imam maka ikutilah, salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian kurang tinggal kalian sempurnakan atau tambahkan. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, wajhul istidlal dari kata-kata fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati daripada imam, itu cakupan maknanya umum, Pak. Itu adalah perintah dari Nabi. Hendaknya kita ikuti imam dalam keadaan apapun imam tersebut. Nah, jadi perintah Nabi ikuti. Nah, ikuti dalam keadaan apapun berarti fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka laksanakan salat dengan imam. Berarti ini tidak ada batasan, Pak. Tidak ada batasan dalam artian ini secara umum dapat kita pahami. Apapun yang kita dapati pada saat kita datang imam dalam keadaan apapun, maka tinggal kita ikuti saja. Sekalipun imam masih ruku, sekalipun imam masih sujud, sekalipun imam sudah berada pada tasyahud akhir, maka kita makmum yang datang tinggal mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi fama adraktum fasallu. Nah, yang kedua dalilnya adalah dari Ibnu Mas'ud, sa'atun Nabi ayyul amal ahabbu ilallah. Aku pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling Allah cintai? Lalu Nabi pun bersabda, qala, kata beliau, as-salatu ala waktiha, yaitu adalah salat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Nah, kata dari as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, ini adalah wajhul istidlalnya apa, Pak? Wajhul istidlalnya adalah lebih utama bagi seseorang untuk mengikuti jamaah pertama, Pak. Jadi jamaah yang ada itu lebih utama untuk kita ikuti daripada mengikuti jamaah-jamaah berikutnya. Jadi as-salatu ala waktiha itu salat pada waktunya, yaitu adalah yang dilakukan oleh imam pertama. Itu lebih utama untuk kita ikuti dibandingkan imam kedua, ketiga dan seterusnya. Dibandingkan salat-salat berjamaah seterusnya, itu lebih utama bagi kita untuk mengikuti yang pertama ini. Nah, ini menegaskan bahwasanya apapun sepanjang imam itu belum salam, maka hendaknya kita ikuti saja. Nah, kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Kemudian yang ketiga dalilnya lagi, wa salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kanu aktsara fahuwa ahabbu ilallah. Salat seseorang dengan satu orang makmum, Pak, itu lebih utama daripada salat sendirian.
salat seseorang bersama dua orang lebih baik atau lebih utama daripada salat hanya bersama satu makmum, satu orang saja. Semakin banyak yang salat bersama, semakin Allah sukai. Berarti kan biasanya kalau salat yang dipimpin oleh imam yang pertama itu lebih banyak jamaahnya, maka itu sebenarnya lebih utama dibandingkan jamaah atau membentuk jamaah berikutnya. Jamaah berikutnya paling bersepuluh misalnya paling banyak. Dan terkadang ini membuat camuh baik di masjid. Misalnya imam salam hanya sidin membentuk jamaah baru, akhirnya apa? Di sebelah sana ada nang sholat, nang di pojok sana ada pulang, nang di tengah ada pulang, bedaro baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nang sana pulang sami Allahu liman hamidah. Itu akhirnya camuh. Ini mengganggu konsentrasi juga, mengganggu konsentrasi jamaah lainnya. Nah, berarti apa? Ketika kita datang dalam keadaan masbuk, sekalipun kita masih mendapati imam sudah berada pada rangkaian terakhir, maka lebih utama bagi kita, lebih afdal bagi kita untuk langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Sekalipun sudah berada pada rangkaian terakhir, insya Allah salat yang kita lakukan itu tetap dianggap sebagai salat berjamaah. Jadi kita kadang mendapatkan rakaat pun misalnya kita sudah terakhir, maka kita tetap dianggap mendapatkan salat berjamaah, pahala salat berjamaah. Jadi kada perlu khawatir, pahala berjamaah itu tetap kita dapatkan. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ada 7 menit lagi, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan seseorang itu imam seperti itu. Nggih. Kemudian kita tahu sekarang ini kan sekarang ini sudah namanya ada sekelompok orang yang kalau sholatnya sunat atau fardu dua rakaat aja, maka akhirnya dikiros. Oh nggih. Nah, ada juga sholat berjamaah itu imamnya begitu. Jadi kena 2 rakaat aja seperti sholat Jumat. Imamnya istiras juga. Yeah. Makmum itu apakah istiras juga atau tawarruk? Yeah. Yeah. Kemudian ada ustaz yang menyampaikan bahwa jika kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dibuka istiras. Kemudian itulah hadisnya. Yeah. Tapi apabila kalian mau akhiri sholat, maka dibuka tawarruk. Mengakhiri sholat. Mengakhiri sholat. Tadi untuk tawarruk. Yeah. Jadi berarti kan 2 rakaat itu kan kalau sholat itu 2 rakaat seperti sholat subuh atau Jumat, itu yang terakhir itu 2 rakaat kedua kan mengakhiri sholat. Iya. Harusnya kan tawarruk. Iya. Gimana bisa? Nggih. Mengikuti komentar itu. Nggih. Jadi terkait dengan duduk iftirash dan juga tawarruk. Jadi kalau iftirash itu kita jadikan kaki kita itu sebagai tumpuan duduk, itu namanya iftirash. Tapi kalau tawarruk itu namanya dengan menjadikan lantai sebagai tempat duduk kita atau behereng bahasanya, itu namanya tawarruk. Ya. Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada pada rangkaian terakhir fi raqatil akhirah, di rakaat yang terakhir daripada sholatnya, maka beliau pun duduk dalam keadaan tawarruk. Nah, kata-kata fi raqatil akhirah itulah yang menjadi landasan bahwa ketika seseorang sudah berada pada rakaat terakhir daripada sholatnya, bukan di rakaat tsaniyah, bukan di rakaat yang 2, tetapi di rakaat yang terakhir, mau berapapun jumlah rakaat, mau yang 1 rakaat, witir kan ada 1 rakaat Pak, mau yang 2 rakaat, mau yang 3 rakaat, mau yang 4 rakaat, mau yang 5 rakaat, witir juga ada 5, atau mau yang 7 rakaat atau yang 9 rakaat witir, ada juga yang 9 rakaat yang ganjil. Maka berapapun jumlah rakaat sepanjang dia berada pada fi raqatil akhirah, itu menandakan bahwa duduknya adalah tawarruk. Jadi disebutkan dalam hadis itu Nabi berada pada rangkaian terakhir fi raqatil, di rakaat yang terakhir daripada salatnya, maka beliau bertumpu
pantat itu ke lantai dengan menjadikan kaki sebelah kiri itu ke depan, maksudnya behereng ke depan, kemudian pantat itu menuju kepada lantai, bertumpukan kepada lantai. Nah, oleh karena itulah ketika kita berada pada sholat yang itu adalah rakaat yang terakhir daripada sholat kita, maka kalau kita perhatikan hadis Nabi tadi, kita duduk dalam keadaan tawarruk. Nah, kalau seandainya berandaskan kepada yang 2 rakaat, pokoknya duduknya iftiras misalnya Pak. Bagaimana kalau seandainya 1 rakaat? Duduknya kira-kira kayak apa? Ya kan ada 1 rakaat witir, duduknya iftiras kah? Atau tawarruk kah? Sementara yang disebutkan tadi misalnya dia berlandaskan 2 rakaat. Yang 1 rakaat Pak kayak apa? Setengah-tengah lah. Kada juga iftiras misalnya, kada juga tawarruk. Tentu tidak demikian. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis Nabi tadi, fasalla ma'an nas rakaatal akhirah. Jadi rakaat yang terakhir itu menandakan bahwa memang 2 rakaat terakhir itu, 2 rakaat yang terakhir. Karena di dalam salat subuh tadi 2 rakaat, Nabi fi rakaatil akhirah, penyebutan rakaat terakhir itulah yang menandaskan atau juga melengkapi arti daripada hadis yang pertama tadi. Kemudian bagaimana innama ju'ilal imam liutamma bih, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Nah, bagaimana nih kalau kebiasaan imamnya memang duduk dalam keadaan iftiras? Mungkin diberitahu aja Pak. Di sini misalnya mohon maaf dek, kita biasa duduknya adalah tawarruk. Jadi sesuaikanlah dengan apa yang menjadi kebiasaan jamaah yang lain. Jangan malah lain. Misalnya jamaah biasa memang duduknya tawarruk, sakalnya sidin mengamalkan yang duduk iftiras. Ikuti kebiasaan yang ada pada jamaah, jangan mengikuti salah satu daripada apa yang dikehendaki oleh imam. Imam Malik Pak berpendapat bahwa wudhu itu boleh tidak sesuai urutan. Boleh wudhu itu tidak sesuai urutan. Tetapi ketika berada di tengah-tengah orang banyak, tidak juga pendapat Imam Malik lalu sidin berwudhu misalnya mendahulukan tangan, tidak juga. Sidin berwudhu sebagaimana biasa orang banyak. Jadi orang banyak itulah yang diikuti oleh Imam Malik sekalipun beliau berpendapat berbeda. Nah, jadi lebih bijak sekalipun pendapat sidin berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan dari jamaah, jangan juga sidin memaksakan mentang-mentang sidin berpendapat seperti itu lalu sidin di tengah-tengah orang banyak malah lain daripada yang banyak. Lebih baik, lebih utama bagi kita mengikuti apa yang memang ada dalam kebiasaan masyarakat setempat. Toh itu juga ada dalilnya. Kecuali kalau misalnya kada ada dalilnya misalnya. Kelompok ini katakanlah dalam masjid itu mayoritas ya. Oh, nggih. Kita menggunakan, Ya sudah, kita ikuti, Pak. Nggih. kita ikuti. Nggih, kita ikuti. Karena innama ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Berarti kita duduknya ya sudah tawarruk. Iftiras nggih. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Karena waktu, aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.